Ya, assalamualaikum teman-teman. Di video ini kita membuatkan daftar seri prosesor ya teman-teman ya, untuk upgrade prosesor laptop. Jadi nanti akan kita buatin per seri ya teman-teman ya. Jadi untuk yang sekarang ini misalnya seri yang Core 2 Duo dulu, nanti mulai generasi 1, selanjutnya generasi 2, selanjutnya generasi 3 dan seterusnya teman-teman. Jadi nggak kita campur. Jadi satu video satu generasi dulu ya teman-teman ya, biar nggak bingung. Nah, ini tuh kita buat setelah kemarin kita bikin video cara mengecek laptop sebelum kita mengupgrade prosesor laptop, teman-teman. Nah, di situ itu banyak banget pertanyaan maksimalnya prosesornya yang direkomendasikan apa gitu. Nah, setelah nonton video yang kemarin, teman-teman pasti harusnya bisa milih sendiri nanti, teman-teman. Nah, maka dari itu kita buatin daftarnya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa milih sendiri mau pakai yang mana, yang ada di pasaran itu seri berapa. Karena kalau menurut dari kita, teman-teman nanya ke kita, misal nanya rekomendasinya yang prosesor seri berapa, misalnya kita jawab yang seri 123. Nah, ternyata pas teman-teman nyari di pasaran seri 123 nggak ada. Nah, jadi kalau teman-teman ngelihat daftar prosesor ini yang, nah ini yang di depan kita ini daftar prosesornya. Kalau teman-teman udah ada ini, kita buatin ini, teman-teman bisa milih sendiri. Oh, ternyata dari video sebelumnya itu cocoknya maksimalnya yang seri-seri sekian, maksudnya kecepatan yang sekian. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan di tabel ini ya teman-teman ya. Di tabel ini terus teman-teman catat sendiri. Oh, kalau nggak seri A, seri B, seri C punya saya bisanya. Nah, nanti teman-teman tinggal nyari di pasaran teman-teman ada apa enggak gitu ya. Nah, ini nanti terserah teman-teman mau di playnya diperlambat atau di pause terserah teman-teman ya. Kita mencoba semoga bisa terbaca semua, soalnya kan daftarnya kan lumayan banyak. Tapi ya maka dari itu kita pisah teman-teman, tiap generasi kita pisah biar nggak kecampur. Yang ini untuk generasi Core 2 Duo, untuk nanonya ini yang ukuran 45 nano ya teman-teman ya, 45 nanometer nm. Ini yang soket P ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa browsing juga, misalnya di situ misalnya serinya 7350. Nah, untuk mencocokkan lagi teman-teman jangan 100% percaya sama tabel yang ini. Bisa jadi ini salah input atau apa, tapi semoga tidak. Jadi untuk meyakinkan, ketika teman-teman ini buat gambaran teman-teman, ketika teman-teman di sini ada keterangannya 7350 itu core-nya 2, thread-nya 2, frekuensinya misal 2 GB, FSB-nya 1066, cache-nya 3 MB. Itu teman-teman catat dulu aja. Misalnya teman-teman udah, oh ini motherboard saya kemarin dari hasil ceknya cocoknya yang sekian. Serinya ini begitu cek di daftar ada seri sekian. Teman-teman cek aja di websitenya Intel, ketik aja di Google Intel P7350, nanti ada websitenya Intel. Nah, teman-teman klik aja apakah sama dengan yang ada di tabel ini ya teman-teman ya. Semoga sama, semoga nggak ada yang salah, karena itu kan banyak teman-teman, siapa tahu aja salah input gitu loh. Buat jaga-jaganya teman-teman backupnya cek di websitenya Intel ya. Nah, ini teman-teman kita mulai ya. Di sebelah kiri itu seri prosesornya, kanan itu jumlah core-nya berapa, kanan lagi thread-nya berapa, terus frekuensi itu clock-nya berapa, FSB-nya itu berapa, cache-nya berapa itu teman-teman ya. Yang 6 mega tuh cache-nya. Silakan teman-teman lihat sendiri pelan-pelan. Nanti akan kita scroll ke bawah lagi teman-teman ya, kalau waktunya udah kira-kira cukup, atau mungkin teman-teman ngeplaynya diperlambat atau speednya dibikin 0, berapa itu terserah teman-teman ya. Ini teman-teman lihat dulu. Nanti di bawahnya ini masih ada lagi. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa, teman-teman harus ngelihat video yang sebelumnya, cara ngecek laptop sebelum kita mengupgrade prosesor laptop, biar tahu. Nah, nanti baru teman-teman tahap selanjutnya teman-teman ngelihat di daftar ini teman-teman, daftar prosesornya ya. Jangan keliru, jangan ngelihat ini dulu terus baru ngelihat yang cara. Tapi ya sama aja sih, yang penting dua-duanya jangan sampai nggak dilihat teman-teman, karena nanti kalau salah ya nanti teman-teman sendiri yang rugi gitu. Udah cukup belum ya kira-kira nih waktunya nih? Udah ya, kita lanjut geser ke itu terakhirnya P7550 ya teman-teman ya. Terakhir P7550.
Ini udah kita scroll teman-teman ya ke bawah lagi. Tadi kan terakhir P7550. Nah itu sekarang udah P7550 naik itu teman-teman, mulai 7570, 8400, P9500, core-nya berapa, thread-nya berapa, frekuensinya berapa, FSB-nya berapa, cache-nya berapa. No, itu loh teman-teman, lihat ada yang 6 mega teman-teman. Core to Duo yang P9500, bass-nya 1000, cache-nya 6 mega, itu keren itu. Mantap itu teman-teman. Terus ada yang 12 mega teman-teman, bayangin. Itu ngeri itu kalau bisa dapat yang itu. Tapi ya cek dulu mainboardnya teman-teman ya, cek laptopnya dulu ya sebelum milih prosesor di video sebelumnya. Kira-kira waktunya udah cukup belum ini ya? Bisa teman-teman lihat daftarnya. Kita akan scroll lagi nih, terakhir Celeron T3100 ya. Coba. Nah ini udah kita scroll lagi ya, terakhir tadi kan Celeron T3100. Nah itu sih nggak usah dianggap teman-teman kalau yang Celeron. Nah teman-teman ngelihat fokus yang ke bawah-bawahnya aja, itu udah yang baru lagi tuh, mulai T6400 dan ke bawah itu berapa ya itu ya. OFSB nya masih yang 800 teman-teman, cache nya 2 mega. Ini apa di sebentar aja nih yang bagian ini, soalnya ukurannya agak kecil ya. Kita scroll lagi ya, nggak apa-apa ya. Atau teman-teman kalau emang butuh yang seri ini ya bisa di pause dulu atau gimana, terserah. Yang paling gede itu kayaknya mulai T8 ke bawah itu teman-teman. Nah itu ya, mulai angkanya 3 mega kelihatan. Kita scroll lagi nanti mulainya di T8100. Nah ini udah scrollan terakhir untuk ini ya teman-teman, bisa lihat itu maksimal T9900 sama Core to Extreme teman-teman. Dilihat sendiri bassnya berapa, clocknya berapa, cache-nya berapa. Cache itu yang pojok kanan sendiri. Kalau teman-teman belum ada serinya ini, nanti masih ada satu lagi teman-teman tabelnya ini. Coba dilihat dulu ya. Ini untuk yang Core to Duo ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Nah ini tabel yang baru lagi teman-teman ya. Ini untuk yang 65 nm ya teman-teman ya. 65 nm, kalau yang tadi kan 45 nm. Walaupun ada juga sih motherboard yang bisa 65 bisa 45. Jadi teman-teman harus ngecek pakai video sebelumnya itu teman-teman ya. Teman-teman harus ngecek dulu. Ini coba kita cek dulu bentar ya. Ini soket P kalau nggak salah. Ya teman-teman, yang ini soket P tapi kodenya yang merom ya teman-teman ya. Kodenya merom itu yang 65 nano. Jadi karena ada juga yang maksimalnya dia 65 nano, bisanya pakai yang ini. Nanti bisa dilihat ini, nanti kita scroll lagi bawahnya. Ini soket P 65 nano merom teman-teman ya. Yang tadi sebelum yang ini teman-teman harus lihat dulu. Sebelum yang ini itu soket P juga tapi yang 45 nano teman-teman. Yang penirin atau apa istilahnya ya, lupa, pokoknya penirin atau apa itu teman-teman kodenya. Teman-teman harus ngecek lewat video sebelumnya teman-teman kalau mau paham yang untuk daftar prosesor ini. Nah ini udah kita scroll lagi ya teman-teman ya. Kita scroll, teman-teman bisa lihat ini untuk yang 65 nano merom soket P ya teman-teman ya. Walaupun ini soket M seingat kita dipasangin ini bisa, tapi teman-teman coba dulu aja deh, atau tanya teknisi. Tapi karena kita pernah nyoba yang soket M, kita pasangin soket P, ada yang bisa, mainboardnya ada yang support. Jadi teman-teman itu harus ngecek pakai video sebelumnya ya untuk memastikan itu. Ini udah kita scroll lagi tadi ke bawah. Ini ukurannya udah lumayan yang besar-besar, ini makin ke bawah ini teman-teman ya. Tadi kan terakhir kan 2330 itu. Nah itu 2330 sekarang udah di atas. Sekarang paling bawah T5500 ya. Kita scroll lagi habis ini. Nah ini udah kita scroll lagi teman-teman. Ini udah yang paling bawah ya. Udah habis ya untuk kelas Core to Duo. Generasi yang ini udah habis teman-teman. Kalau masih mau lihat dari awal, bisa dilihat dari awal yang tadi kalau masih bingung. Ini udah yang terakhir untuk generasi Core to Duo nya. Ini yang soket masih soket P yang 65 nano merom ya. Yang atas tadi
batasnya yang mana nanti teman-teman lihat sendiri, yang antara Merom sama Penirin 65 nano sama 45 nano teman-teman lihat. Ini yang paling kenceng ini Core 2 Duo T7800, ini untuk generasi yang dia 800 MHz, cache-nya udah 4 mega tuh teman-teman tuh. Core 2 Extreme lumayan juga tuh. Ya teman-teman bisa play-nya dilambatin atau di pause bebas, kita juga nggak begitu paham. Kita yang penting udah ngeliatin daftar prosesornya. Nanti untuk generasi selanjutnya adalah yang generasi 1 ya teman-teman ya, yang mulai Intel P6000-an, terus nanti Core i3 380M, Core i5 530M atau berapa, Core i7 dan lain-lain, sampai generasi selanjutnya kita buatin di video-video kayak gini ya teman-teman ya. Tapi harap bersabar, teman-teman tunggu aja kalau misalnya nggak cocok sama yang daftar ini. Oke, demikian teman-teman ya, semoga bermanfaat.